pendidikan tuh harus juga berevolusi. Walaupun kita ngomong di episode sebelumnya ya, bahwa anak-anak yang terlalu dini jangan dikasih AI dulu, supaya dia bisa mengembangkan pikiran mandirinya dulu, baru dikasih AI. Tetapi juga ketika dia sudah lumayan mengembangkan pikiran mandiri, dia harus segera nyoba AI. Supaya apa? Supaya satu, dia tahu kapabilitas AI di mana, supaya dia tidak berusaha memimik AI. Contoh, Meniru ya, iya, memimik gitu ya. karena kan kita kan masih banyak punya kompetisi di dunia pendidikan ya, spelling bee, kemampuan mengeja. Itu kan sorry to say, itu kemampuan yang nggak ada maknanya lagi sekarang. Iya. Karena kita tinggal ketik, dia ada autocorrect. Kita nggak usah mengejok kata-kata yang 15 huruf. Itu nggak ada bobotnya di dunia ini. Terus dulu kan ada kompetisi matematika menghitung cepat. Itu juga nggak ada bobotnya lagi di dunia ini. Sekarang di HP kita semua ada kalkulator. AI juga suatu hari sama. Kita harus tahu apa yang AI bisa lakukan supaya kita tidak berusaha menyaingi dia di sana. Karena pasti kalah telak. Kita harus bisa tahu apa sisi AI yang dia nggak bisa, sehingga kita bisa fokus di sana, minta AI memperlengkapi kita di sisi AI yang di mana sisi AI itu bisa melakukan itu. Dan tadi kita udah bahas, AI itu nggak punya motivasi. Dia nggak punya alasan kenapa dia mesti melakukan sesuatu. Dia nggak tahu tujuannya diciptakan itu apa. Kita tahu manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah, supaya kita mewakili Allah di bumi ini. Kita tahu kita bisa punya visi dunia yang lebih baik itu seperti apa. Kita minta tolong AI bantu di sana. Iya, dan visi itu yang harusnya menggerakkan kita, karena itu akan membawa kemajuan kepada peradaban. Iya. Saya ambil contoh ya, misalnya saat ini kan kita belum ada teknologi yang untuk misalnya pergi ke Mars dalam waktu 3 jam. Belum ada kan? Iya kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi barrier-barrier di bidang tertentu, di technical barrier itu, dengan menggunakan kecerdasan buatan, dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan misalnya material yang lebih baik, ya kan? Untuk membawa manusia misalnya ke Mars. Nanti kalau hidup di Mars, pertanyaannya, bisakah dengan environment atau lingkungan yang seperti itu, manusia bisa hidup di Mars? Karena kenapa? Suatu hari nanti, dunia ini juga akan memiliki keterbatasan sumber daya. Iya kan? Dan itu menarik, misalnya tadi contoh Mars ya. Hanya manusia, spesies yang kepikiran mau ke Mars. Iya. Binatang lain tuh nggak ada kepikiran seperti itu. Iya, betul. AI juga sama. AI juga nggak pernah punya ide, saya pengen ke Mars, gimana caranya? Iya. Harus didorong oleh visioner. Iya, justru visioner ini yang harusnya menggerakkan kemajuan peradaban. Jadi kita nggak boleh cuma berpikir terlalu egois untuk berpikir ini nggak menghasilkan uang, atau ini hasilnya sedikit gitu ya, nggak membuat saya tambah kaya gitu ya. So kalau you kaya tanpa bisa majuin orang buat apa? Nah, ini anak-anak muda sekarang nih banyak bergeser arahnya ke arah sana, ke arah yang lebih ideal ya bisa dibilang. Karena dunia sekarang ini sudah nggak berbicara saya bisa makan 3 kali atau enggak. Saya rasa 95% masyarakat di dunia ini udah makan 3 kali. Kita sudah masuk ke era kemakmuran yang manusia belum pernah rasakan sebelumnya. Betul. Bahkan sekarang orang yang paling miskin, definisi miskin itu adalah golongan ekonomi yang paling bawah. Itu kehidupannya kemungkinan lebih bahagia, lebih makmur daripada raja 100 tahun yang lalu. Iya, itu bener loh. Maksudnya iya. Kalau kita misalnya kesini aja, misalnya kita barusan mandi air panas, tinggal kita buka keran ada air panas mengalir. Itu raja 200 tahun yang lalu nggak bisa merasakan itu. Harus nunggu dulu berapa lama gitu ya. Air panas nggak always available. Iya. Kita bisa ke Indomaret sekarang beli roti tawar sari roti jam 11 malam. Itu itu luar biasa, itu pencapaian luar biasa umat manusia. Iya betul. Hal yang sederhana lagi, misalnya kita keseleo sakit ya kan, salah bantal. Itu dulu raja-raja dulu sakit ya udah tunggu berapa hari ya kan, dia mungkin dikasih obat anti sakit, obat tapi nanti herbal gitu ya, lama gitu, berapa hari dia masih nggak bisa jalan gitu kan, tangannya nggak bisa gerak yang satu. Sekarang kita kalau ke Indomaret atau ke Super Indo beli koyo gitu, tempel di sini ya kan, 3-4 hari udah sembuh, udah enak gitu kan. Hal yang sederhana, bahkan Panadol aja, hal yang sederhana itu kan juga sama, itu kemajuan yang luar biasa. Nah, kenapa nggak bawa umat manusia lebih maju lagi sih dengan teknologi, daripada nih maaf ya yang pemimpin dunia yang maha besar tuh yang ada di atas daripada perang dagang, mikirin kayak gimana caranya kerjasama supaya teknologi makin maju, gimana caranya kita bisa ke Mars kayak gitu kan, gimana caranya kita bisa ke depan kayak